Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Ayu Mahyani dengan NIM 2417051135 kelas G semester 2 program studi S1 Akuntansi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari UTS Agama Hindu. Yang pertama, yang pertama yaitu mengenai contoh pengalaman hidup yang pernah saya alami yang ada hubungannya dengan renungan. Jadi saya pernah nih mengambil uang receh dari dompet dompet ibu secara diam-diam yang awalnya cuma 1.000, 2.000 untuk beli jajan di warung karena ibu saya tidak sadar, saya jadi makin berani mengambil lebih seperti 5.000 sampai 10.000. Nah, tapi suatu hari ibu saya sadar uangnya hilang dan setelah ditanya-tanya banyak, akhirnya saya mengaku, tapi ibu saya tidak marah, hanya bilang, "Kamu boleh saja sembunyi dari ibu, tapi Tuhan pasti akan selalu tahu dan lihat apa yang kamu lakukan." Nah, saya sangat takut dan malu, tentunya juga menyesal, dan saya sadar bahwa perbuatan yang saya lakukan tersebut mungkin kecil, tapi jika terus saya lakukan, jika terus dibiarkan, itu bisa menjadi kebiasaan yang buruk dan membawa dampak buruk bagi saya. Oke, next. Selanjutnya yaitu mengenai jelaskan dan beri contoh tahap tahapan Astanga Yoga. Oke, jadi Astanga Yoga itu merupakan 8 langkah atau tahapan spiritual menuju pencerahan dan kedamaian sejati. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama yaitu yama, yang berarti pengendalian diri sosial dengan contoh seperti tidak mencuri dan tidak berbohong. Yang kedua yaitu niyama, yaitu disiplin untuk diri pribadi, contohnya seperti hidup bersih dan selalu bersyukur. Selanjutnya yaitu asana, yang berarti sikap tubuh dengan contoh seperti duduk bersila atau padmasana saat meditasi. Selanjutnya yaitu pranayama, yaitu pengaturan nafas, contohnya itu melakukan pernapasan dengan teknik nadi sodana atau pernapasan lubang hidung bergantian. Selanjutnya yaitu pratyahara, yaitu menarik panca indera dari luar, contohnya dengan menutup mata saat meditasi. Selanjutnya yaitu dharana, yaitu berkonsentrasi dengan contoh fokus pada nyala lilin atau nafas saat bermeditasi. Selanjutnya yaitu dhyana, yaitu meditasi mendalam, contohnya duduk kening dalam kedamaian pikiran. Yang terakhir yaitu samadhi, yaitu pengetahuan dengan penyatuan dengan Tuhan, contohnya seperti merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang sangat mendalam tanpa ego dan keinginan. Selanjutnya yaitu beri contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Nah, contoh yang bisa saya berikan yaitu mengambil tanggung jawab atas perbuatan kita sendiri. Semisal nih kita membuat kesalahan di tempat kerja atau di keluarga kita, nah kita itu harus mengakui kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya, bukan malah mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain atau menutup-nutupi kesalahan yang kita perbuat sendiri. Jadi kita harus bertanggung jawab apa yang kita perbuat. Selanjutnya, itu contoh pengalaman hidup yang pernah saya alami yang ada hubungannya dengan renungan. Jadi sama seperti tadi ya, contoh lainnya tuh dulu saya pernah nih merasa malas dalam belajar dan berpikir bahwa saya bisa melewatinya tanpa usaha maksimal, tanpa belajar seperti itu. Nah, tapi ketika hasil ujian saya keluar itu, saya sadar bahwa saya tidak bisa menghindari konsekuensi dari kurangnya persiapan, kurangnya belajar. Nah, dari pengalaman itu mengajarkan saya bahwa apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Ya, jadi jika saya belajar tentunya nilai ujiannya juga besar ya, tapi karena saya tidak belajar, hasil nilai ujian saya yang keluar itu kecil. Ya, moralitas dan usaha yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Next, itu jelaskan masing-masing tahap meditasi. Nah, yang pertama, mencuci muka, tangan, dan kaki atau mandi itu berarti membersihkan tubuh dari kotoran fisik dan simbolis serta membuat tubuh segar untuk meditasi. Selanjutnya yaitu menggunakan alas, berarti duduk di atas
kain, tikar, atau selimut untuk kenyamanan dan menciptakan ruang suci. Selanjutnya yaitu posisi tubuh tegak lurus, itu berarti menjaga punggung tegak untuk aliran energi yang baik, menghindari rasa kantuk atau ketegangan. Selanjutnya yaitu tangan di pangkuan dalam posisi rileks, yaitu berarti tangan rileks di pangkuan atau lutut untuk mengurangi ketegangan dan membantu untuk kita lebih fokus. Selanjutnya yaitu pejamkan mata dan tenangkan pikiran. Ini berarti menutup mata untuk mengurangi gangguan-gangguan dan membawa pikiran keadaan lebih tenang. Yang terakhir yaitu ucapkan mantra. Ini berarti mengulang mantra untuk menenangkan pikiran dan menyelaraskan diri dengan energi positif. Jadi itu mengenai penjelasan masing-masing tahapan dalam bermeditasi. Oke, selanjutnya. Nah, yaitu mengapa avatar yang turun ke dunia itu dominan dari Dewa Wisnu. Nah, jelaskan dalam kehidupan sehari-hari dapat berperan seperti layaknya awatara. Oke, jadi dasa awatara itu adalah 10 penjelmaan Dewa Wisnu yang turun ke dunia untuk menjaga keseimbangan alam semesta dan menyelamatkan dunia dari kejahatan. Nah, kenapa sih yang turun ke dunia itu dominan dari Dewa Wisnu? Jadi, Dewa Wisnu itu dipilih karena perannya sebagai pelindung alam semesta, itu selalu memastikan keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menjadi awatara bagi orang lain. Semisal nih contoh, ketika kita melihat tetangga yang kesulitan membeli bahan makanan, kita bisa membantu dengan memberikan bantuan baik itu materi maupun lainnya yang dapat membantu mereka. Jadi di sini kita tidak hanya bisa membantu dalam hal yang besar gitu, dalam hal-hal kecil juga kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita layaknya awatara. Selanjutnya, yaitu hubungan antara yoga Surya Namaskar dengan pranayama dan contohnya. Jadi hubungan antara Surya Namaskar dan pranayama ini sangat erat karena keduanya saling melengkapi dalam membangun keselarasan antara tubuh, nafas, dan pikiran. Di mana Surya Namaskar ini adalah rangkaian asana atau gerakan yoga dinamis, sedangkan pranayama adalah teknik pengaturan nafas. Contoh dari gerakan Surya Namaskar ini yaitu Bhujangasana, yaitu pose ular kobra. Oke, selanjutnya. Nah, ide Sangyang Widiwasa itu bersifat Wiyapi Wiyapaka, ada di mana-mana. Nah, jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Oke, jadi keberadaan ide Sangyang Widiwasa itu dapat kita rasakan melalui keteraturan alam. Contohnya itu seperti Tuhan ada di mana-mana ini adalah seperti udara. Kita tidak bisa melihat udara, tapi kita tahu udara itu ada karena kita bisa bernafas merasakannya dan saat angin bertiup dan melihat daun yang bergerak karena angin. Demikian juga dengan Tuhan, walaupun tidak terlihat, kita bisa merasakan kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari seperti saat kita diberikan kesehatan, dilindungi dari bahaya, atau merasakan kedamaian di dalam hati. Next. Nah, itu berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa tentunya mengembangkan kasih dengan mengikuti hukum karma pala. Misalnya itu dengan membantu teman yang kesusahan tanpa mengharapkan balasan atau imbalan. Kita juga belajar ya membalas keburukan dengan kebaikan ya, jangan ada dendam karena kita sadar bahwa setiap perbuatan akan berbuah sesuai karmanya. Jadi adanya hukum karma pala. Next. Yaitu jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Oke, jadi yoga asanas ini penting untuk meditasi karena membantu menyiapkan tubuh dan pikiran. Nah, asanas melepaskan ketegangan fisik, memperlancar aliran energi sehingga tubuh kita itu lebih nyaman untuk duduk dalam meditasi. Selain itu, gerakan yoga yang terhubung dengan pernapasan ini bisa membantu menenangkan pikiran dan sistem saraf, mempersiapkan kita untuk meditasi yang lebih fokus dan dalam.
Baik, sekian pemaparan jawaban TS Agama Hindu dari saya. Mohon maaf jika kekurangan materi atau salah kata dari saya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.